Oke, jadi kita sudah membahas eksplorasi, kita sudah membahas reservoirnya seperti apa, kita sudah membahas pengeboran seperti apa, kita sudah membahas komplesi desain penyelesaian suatu sumur seperti apa. Sumurnya sudah jadi, kita langsung bahas tentang bagaimana sih produksi oil dan gas dari reservoir ke permukaan. Itu adalah topik kita berikutnya. Oke, jadi kita akan membahas teknik oil and gas production. Oke, sebelum itu kita akan mulai dengan ada satu video lagi. Oke, udah jelas di sini ini pasti adalah oil reservoir ya. Kemudian ada aliran oil, gas, and water. Jadi kita punya multi-phase flow dari reservoir. Oke, masuk melalui perforasi, masuk ke dalam sumur, masuk ke dalam tubing. Biasanya di sini ada packer ya. Naik aliran multi-phase flow, oil, gas, and water. Mungkin juga ada pasir. Kemudian di permukaan. Nah, di sini ada mekanisme artificial lift namanya. Nanti kita akan bahas. Sakrot pump akan masuk ya melalui flow line dan akan mencapai stasiun oil and gas ya, oil and gas station. Di dalamnya ada separator ya. Jadi separator ini akan memisahkan oil, water, dan gas. Oil akan masuk disimpan ke dalam tangki di sini ke dalam crude oil tank. Water setelah dipisahkan bisa dimasukkan kembali ke dalam reservoir ya, bisa diinjek kembali ke dalam reservoir untuk menjaga tekanan reservoir supaya tidak cepat habis, atau disimpan sementara di water tank dan gasnya bisa dialirkan juga. Kalau gasnya cukup banyak bisa dijual, termasuk komponen yang dijual bisa digunakan juga untuk own use, untuk fuel misalnya kalau tidak terlalu tinggi laju alirnya. Bisa juga untuk mekanisme artificial lift namanya gas lift. Nanti juga bisa kita bahas. Dan ada sebenarnya praktis yang tidak terlalu kita inginkan itu adalah flaring. Jadi gas yang tersisa yang tidak digunakan lagi itu dibakar seperti itu. Nah, semakin hari ini praktis yang tidak diinginkan. Jadi di diusahakan sebisa mungkin tidak ada flaring ya, entah dipakai semuanya untuk generate listrik yang akan dipakai untuk operasi migas atau ya dijual ya. Mungkin ada buyer, ada pembeli gas terdekat di sekitar area operasi migas atau mungkin ya produksi sumur yang menghasilkan gas cukup besar dimatikan kalau memang tidak tidak bisa kita mitigasi aliran gas di sini supaya kita avoid flaring gas karena ini akan menambah emisi CO2. Jadi seperti itu produksinya dan berdasarkan area atau besar cadangan dari reservoir, semuanya itu akan menentukan berapa lama produksi. Ya. Nah, profil produksinya kurang lebih seperti ini. Jadi dari awal, dari first oil rate akan naik secara cepat ya, build up sampai ke titik tertentu namanya plateau rate. Untuk sementara waktu bisa bisa lama, bisa 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 cepat. Produksinya plateau ya, konstan, kemudian decline ya, karena memang cadangan minyak itu bukannya tidak terbatas tapi terbatas. Nah, along with that, gas oil ratio GOR akan naik ya. Jadi lama kelamaan gas akan terproduksi lebih banyak karena tekanan reservoir turun, bubble-bubble gas akan lepas. Ya, gas-gas yang awalnya terlarut akan menjadi free gas. Kemudian water cut yaitu konsentrasi airnya akan meningkat. Karena lama-kelamaan air dari aquifer akan masuk ke dalam reservoir dan ikut terproduksi. Ya. Kemudian profil tekanan reservoirnya tergantung ya, seperti apa drive mekanismenya. Bisa seperti ini. Jadi turun tekanan reservoirnya, kemudian di titik tertentu dia stabil. Jadi tekanan reservoir terjaga karena kita punya water drive mechanism. Nah, pressure-nya bagus, tapi kalau kita punya water drive, ada indikasi atau ada potensi water cut akan meningkat tajam seperti ini.
karena banyak aliran airnya dari aquifer masuk ke dalam reservoir. Nah, karena tekanan reservoir terjaga, GOR pun bisa relatif stabil karena tekanan reservoir cukup tinggi, jadi gas itu semua berada dalam kondisi terlarut. Jadi jarang atau sedikit yang free sebagai bubble gas. Kalau tekanannya termaintain cukup tinggi. Sementara laju alir minyaknya tetap terus turun karena memang cadangan minyak itu terbatas. Nah, itu kalau oil ya. Tapi kalau gas itu bisa diatur berdasarkan buyer. Nah, kalau oil itu bisa disimpan di dalam tangki. Jadi gampang mengaturnya. Kalau gas, tidak ada tangki yang cukup untuk mengontain gas. Jadi kita hanya akan memproduksikan gas kalau ada buyer, ada pembeli dari gas kita. Nah, biasa yang menjadi pembeli gas itu misalnya PLN, ya, pembangkit listrik tenaga gas, misalnya kalau memang ada seperti itu. Atau kalau bukan PLT, bukan PLN, ada pembangkit listrik daerah yang memang membeli gas dari lapangan migas terdekat untuk menghasilkan listrik yang akan digunakan untuk penduduk lokal daerah tersebut. Ya. Kemudian ada industri pupuk. Ya, industri pupuk juga menggunakan gas alam seperti itu. Dan buyer-buyer lainnya seperti itu. Nah, penjualan atau produksi gas kita akan ditentukan berdasarkan pada besar kontrak yang sudah disusun antara kita dengan pembeli gas. Dalam hal ini pembangkit listrik atau pabrik pupuk seperti itu. Jadi sudah ada nilai tertentu yang sudah disepakati berdasarkan kontrak. Misalnya laju alir di tahun sekian, bulan sekian kita butuh berapa laju alirnya, dan satuannya biasanya adalah MMSCF per day, million standard cubic feet per day. Ya, nah, seperti itu. Nah, dalam kontrak itu ada value yang namanya minimum take or pay. Ini adalah minimum yang wajib dibayar oleh buyer. Ya, jadi kalau buyer tidak bisa menyerap semua gas yang diproduksi oleh oil and gas industry, oil and gas company, dia tetap harus membayar take or pay quantity ini. Ya, ada juga yang namanya peak demand. Ya, kalau produksi pupuk misalnya atau kebutuhan gasnya meningkat di buyer, dia bisa meminta aliran gas yang lebih tinggi sesuai dengan demand yang atau peak demand yang sudah disetujui. Ya. Kemudian di sini ada daily contract quantity. Ya, ini average-nya di level sekian. Ini yang harus dipenuhi oleh oil and gas industry. Ya, daily contract quantity. Ini yang harus dicapai oleh oil and gas company. Kalau tidak bisa mencapai nilai biru ini, misalnya di lapangan migasnya terjadi problem, sumur-sumur gasnya terjadi problem, akan ada penalti yang akan dikenakan dari buyer terhadap oil company. Ya, jadi perlu dipastikan engineer semuanya memetakan problem-problem sumur, memastikan potensi-potensi sumur supaya oil company bisa memberikan gas sesuai dengan kesepakatan dengan buyer. Ya, tapi kalau buyer ada problem, ternyata pabriknya shutdown, ada problem, dia tidak bisa menyerap semua gas dari oil company, tetap dia harus membayar take or pay. Ya, jadi ini adalah sistem kontrak yang dibuat yang sudah lama sistem seperti ini antara oil company, oil and gas company dengan pembeli gas seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya artificial lift. Nah, artificial lift ini seperti apa? Jadi ini kita punya kurva production rate, laju alir minyak dengan tahun atau durasi atau waktu umur suatu sumur. Ya. Karena oil and gas atau karena oil itu adalah kuantiti yang terbatas, tekanan reservoir juga tidak selalu konstan, tekanan reservoir akan selalu turun, laju alir itu basically naturally akan selalu turun. Ya, sampai kepada economic limit di mana biaya operasi sumur itu lebih mahal dari jumlah minyak yang dihasilkan. Di situ sumur akan dianggap tidak ekonomik dan dia akan ditutup. Nah, untuk memperpanjang umur suatu sumur, kita bisa melakukan atau memasang alat bantu alir.
yang kita sebut sebagai artificial lift untuk menambah umurnya. Nah, kalau misalnya kita pasang nih alat yang namanya gas lift, jadi aliran sumur yang sudah lemah itu kita bantu dengan aliran gas. Ya, jadi aliran dari reservoir itu dibantu diangkat dengan gas. Namanya gas lift. Kita bisa mengextend hidupnya sekian lama. Pada titik tertentu, tekanan reservoir sudah sangat rendah, gas lift tidak mampu mengangkat lagi, kita bisa pasang pompa. Ini yang akan mengextend lagi hidup sumur tersebut sehingga lebih lama lagi. Dan seiring dengan semakin lamanya sumur beroperasi, tentu kita bisa mendrain, merecover, mengambil oil lebih banyak lagi. Nah, ada banyak mekanisme artificial lift. Ada yang namanya gas lift ya di sini. Ya, jadi kita punya reservoir, punya lubang sumur, punya perforasi, mengalir ke atas. Tapi di kedalaman-kedalaman tertentu kita punya valve-valve gas. Jadi melalui valve ini, gas kita injeksikan, gas bertekanan tinggi, dan dia akan masuk ke tubing, dan dia akan membantu mendorong fluida naik ke atas. Ya, gas-gas ini juga akan memberikan efek yang meringankan fluida. Karena densitas gas itu lebih rendah, dia akan menurunkan densitas campuran, sehingga kalau tekanan atau densitasnya lebih rendah, tekanan hidrostatiknya lebih rendah, sehingga tekanan reservoir akan mampu menendang fluida reservoir untuk naik ke atas. Ini yang namanya gas lift. Ada juga yang namanya jet pump. Ya, jet pump ini seperti ejector. Ada power fluidnya, yang dimana akan terjadi exchange seperti itu dari tekanan tinggi, velocity rendah dengan tekanan rendah, velocity tinggi, sehingga akan membantu aliran reservoir. Ya, aliran dari reservoir yang awalnya tekanannya rendah, oke, tekanannya rendah, dan dia akan dibantu untuk bisa lebih bertekanan untuk naik ke atas. Seperti itu. Jadi di sini ada mekanisme power fluid yang akan membantu aliran dari reservoir untuk bisa terproduksi. Kemudian ada beam pump atau pompa angguk. Basically ini adalah pompa yang membantu aliran fluida dengan mekanisme seperti menimba. Ya, jadi ada pompa di sini atau seperti timba yang dia akan naik turun, dan ketika dia turun dia akan mengisi, akan terisi dengan fluida. Ketika dia naik dia akan mengangkat fluida itu naik ke atas dan dia akan terproduksi. Kemudian ada progressive cavity pump. Jadi ada pompa yang di dalamnya di sini ada rotor dan stator. Stator ini sifatnya statik, rotor ini akan terus berputar, dan ketika rotor ini berputar, dia akan membentuk cavity-cavity yang seakan-akan bergerak ya dari bawah ke atas, dan cavity-cavity itu yang akan mengangkat atau membawa fluida dari bawah bergerak naik ke atas. Ya. Kemudian ada electrical submersible pump, ini pompa sentrifugal seperti biasa, tapi dia direndam di dalam sumur dan dia akan meningkatkan tekanan dari yang awalnya tekanan rendah dari lubang sumur, dinaikkan tekanannya sehingga tekanan discharge-nya tinggi, sehingga lebih bertekanan dan sumur airnya mampu mengalir. Ya, jadi artificial lift ini dipasang atau digunakan basically untuk sumur-sumur yang tekanannya sudah rendah. Ya, tekanan di dasar sudah rendah, tekanan di sini sudah rendah, dan kalau tekanannya sudah rendah, ada kemungkinan tekanan di sini tidak cukup untuk mengangkat semua fluida dari lubang sumur ke permukaan. Ya, jadi butuh mekanisme yang dalam tanda petik menendang atau mengangkat fluida dari dasar sumur ke permukaan dan sampai ke stasiun. Nah, ini ada sedikit video untuk sakrot pump ya, semoga bisa membantu kita lebih memahami seperti apa. Oke, sebentar. Pertama untuk di bagian surface-nya. Oke, ya saya mengambil dari Alison Silva. Dia membuat animasi yang sangat bagus ya. Ya seperti ini pompa mengangguk ya.
Ada mekanisme balancing di sini. Di sini ada pemberat yang akan membuat sumur balance antara beban logam di sini dengan beban fluida yang diangkat. Ya, jadi akan terjadi gerak naik turun ketika beban di atas kepala dari sakrot pump ini, namanya di sini julukannya adalah horse head, dia akan ke bawah. Oke, dan kalau beban ke bawah dia akan ke atas. Dan ketika dia ke atas dia akan menarik timba. Ya, ketika timba ditarik, fluida akan terangkat ke atas. Itu namanya upstroke. Dan ketika dia downstroke ke bawah, pompa di bawah akan mengisi, akan terisi dengan fluida. Ini di surface-nya, dan kalau di subsurface-nya akan seperti ini. Oke. Pertama kita lihat di sini ada naik turun, naik turun. Oke, dan di kanan zoom in-nya ada permainan ball valve di situ yang membuat fluida dari dasar sumur bisa masuk ke dalam pompa barel di sini, dan dari dalam pompa barel ini bisa diteruskan ke atas. Ya, ini adalah teknologi-teknologi yang dibuat untuk bisa mengangkat fluida di bawah yang tekanannya sudah rendah untuk bisa mengalir ke atas, ke permukaan. Oke, kemudian bukan cuma artificial lift ya, terkadang sumur itu terganggu alirannya atau alirannya rendah, itu bukan karena tekanan, ya, bukan karena tekanan, tapi memang karena properti batuan di sekitar area sumur itu yang memang tidak bagus. Ya, itu yang akan kita. Ya, jadi tidak selalu problem itu terjadi karena tekanan reservoir yang rendah yang perlu di-solve dengan artificial lift, ya seperti di sini. Tapi ada juga problem aliran itu kecil, aliran itu lemah, atau bahkan sumur mati, bukan karena tekanan yang rendah, tapi karena memang properti batuan di area sumur itu tidak bagus. Misalnya permeability-nya kecil, ya. Dan tergantung dari karakter atau problem yang terjadi di sumur, ya teknik stimulasinya bisa kita lakukan berbeda-beda. Ada yang namanya acid cleaning, jadi yang area yang kita bersihkan dengan larutan asam dengan acid itu adalah di sekitar lubang sumur saja. Ya, jadi ini kita pakai untuk membersihkan build up solid atau build up scale di sekitar sumur. Ya, build up dari solid dari scale itu yang kalau dia terus terakumulasi akan menjadi penghambat aliran dari reservoir. Ya, ini namanya well cleaning, jadi pembersihan sumur. Tapi kalau problemnya ada di bagian reservoir yang lebih dalam, ya di area dalam reservoir di sini, kita perlu melakukan teknik namanya stimulasi. Nah, kita bisa menginjeksikan acid, larutan asam, ya. Acid ini akan bereaksi dengan batuan-batuan atau dengan solid-solid yang ada di dalam reservoir, dan dia akan membuat channel-channel konduktif di sekitar sini, sehingga itu akan menjadi lintasan bagi fluida reservoir untuk masuk ke dalam lubang sumur dan meningkatkan produktivitas sumur. Ya. Kemudian kita juga bisa melakukan yang namanya hydraulic fracturing. Jadi kita rekah batuannya, kita fraktur reservoirnya sehingga terbentuk channel-channel fraktur-fraktur yang akan menjadi conductive pathway seperti ini untuk fluida reservoir masuk ke dalam sumur. Ini biasa kita lakukan untuk reservoir yang memang permeability-nya tight, kecil. Permeability-nya itu sangat ketat. Ya. Jadi batuannya itu perlu kita rekah dulu supaya terbentuk fraktur-fraktur yang akan menjadi conductive pathway bagi fluida masuk ke dalam sumur. Nah, kemudian seperti tadi sudah disinggung beberapa sedikit, ada yang namanya pressure maintenance. Jadi pressure maintenance kita lakukan untuk menjaga tekanan reservoir. Karena tekanan reservoir inilah yang membuat fluida bisa mengalir dari bawah ke atas. Oke, jadi kita bisa melakukan pressure maintenance. Seperti apa caranya? Dengan pertama kita bisa produksikan minyaknya, dan bersama dengan minyak, gas dan water akan ikut terproduksi. Nah, kita pisahkan di separator waternya,
Water masuk ke dalam pompa setelah waternya dibersihkan. Water masuk ke dalam pompa dan pompa akan meneruskan water kembali ke reservoir, ke dalam subsurface, misalnya ke dalam lapisan water di sini. Water akan kembali sehingga water ini akan memaintain tekanan reservoir supaya tekanan reservoir terjaga, tidak cepat habis. Nah, ini namanya pressure maintenance dengan water injection. Gasnya juga bisa kita gunakan sedemikian. Jadi gas kita kompres instead of dipompa, gas kita masukkan kembali ke dalam gas cap, oke, ke dalam area reservoir dan dia akan memberikan efek pressure maintenance yang menjaga tekanan reservoir tetap stabil. Kita bisa gas kompresi dan kita tambahkan external gas supply kalau memang dibutuhkan. Ya, ini akan menjaga tekanan reservoir tetap stabil dan akan memperpanjang umur reservoir tersebut untuk diproduksikan. Kemudian ya, kita bisa melakukan teknik-teknik lain untuk menjaga produksi. Kita perlu lihat di sini plot yang berwarna biru, ini adalah primary production atau primary recovery. Ya, basically setelah build up produksi meningkat dan plateau sebentar di sini, produksi akan decline, akan turun terus seperti ini. Ya. Kemudian mungkin sudah dilakukan water flood atau water injection untuk mengextend sedikit produksinya atau umur produksinya. Oke. Tapi kita bisa melakukan teknik lain, misalnya kita menambah sumur, vertical well. Ya, kita bisa melakukan infill drilling. Jadi reservoirnya kita tambah sumur-sumur baru untuk mendrain, merecover oil-oil yang belum terakses oleh sumur-sumur yang sudah ada. Ya. Jadi misalnya di sini kita punya sumur ya, kita lihat dari atas. Kita punya beberapa ini adalah reservoir ya misalnya. Kemudian kita punya beberapa sumur di sini yang akan menguras minyak-minyak yang ada dari reservoir. Kemudian ada area di sini yang belum ada sumurnya ya. Karena kita belum melakukan pengeboran di situ, sehingga di sini ada cadangan minyak yang belum diserap. Bagaimana kita bisa mengambil minyak di sini? Sumur-sumur di sini tidak mampu mencapai atau mengambil minyak yang terlalu jauh. Sehingga untuk mengambil minyak di sini kita melakukan pengeboran infill drilling. Kita tambah lagi, kita isi lagi reservoirnya dengan sumur baru untuk mengambil oil-oil yang belum terdrain. Ya, jadi kontribusi dari sumur-sumur baru tersebut misalnya bagus semua hasilnya, dia bisa meningkatkan produksi profilnya yang berwarna oranye. Kita tambah lagi sumur horizontal misalnya. Sumur horizontal ya, dan dia akan menambah produksi yang berwarna coklat di sini. Misalnya horizontal kita tambahkan di sini ya, dia akan mengambil oil-oil yang belum terserap secara optimal dari existing well, sumur-sumur existing. Kemudian setelah kita lakukan semuanya, kita lakukan enhance oil recovery. Nah, ini akan meningkatkan produksi lebih lanjut. Ya, jadi overall kita bisa meningkatkan produksi, misalnya dari titik di sini, produksi akan naik sampai ke level ini. Dan pasti dia akan decline lagi, turun lagi. Kalau kita tidak melakukan teknik-teknik pengeboran dan enhance oil recovery, EOR di sini, ya oil akan terus decline seperti ini. Nah, inilah semua yang dilakukan oleh petroleum engineer, reservoir engineer, production engineer, ya untuk bisa meningkatkan produksi oil and gas dari reservoir yang mereka kelola. Oke, jadi seperti itu teknik produksinya dari oil and gas reservoir ya. Kita punya sumur, kita punya reservoir. Sekarang bagaimana memproduksikannya, itu yang tadi kita bahas. Ya, kita lakukan teknik artificial lift kalau tekanannya kurang, kita lakukan teknik stimulasi kalau memang produktivitas sumur kecil atau sumurnya kotor atau formasi batuannya mengalami damage sehingga memplak sumur dan lain sebagainya. Kita lakukan teknik pressure maintenance untuk menjaga tekanan reservoir dan juga kita melakukan teknik-teknik kombinasi teknik seperti ini seperti pengeboran, water flood, water injection, enhanced oil recovery untuk meningkatkan dan memaintain produksi. Sekarang kita akan membahas secara singkat bagaimana sih production system itu di permukaan. Itu yang akan menjadi topik kita berikutnya.